Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nofri Susan, channel belajar ilmu sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang teori fungsionalisme struktural dari Tucker Parsons terutama, dan teori ini merupakan teori sosiologi modern, artinya teori yang lahir pada masa modernisasi di dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat, ya, ditandai oleh penemuan-penemuan alat-alat yang lebih canggih daripada pas revolusi industri dan di era-era sekitar itu. Nah, teori fungsionalisme struktural itu merupakan teori yang tumbuh di bawah mazhab positivisme. Berbeda dengan fenomenologi yang kemarin kita diskusikan, ya. Kalau fenomenologi itu menginduk pada mazhab humanisme ilmu sosial. Kedua mazhab ini, positivisme dan humanisme, memiliki pandangan yang berbeda terkait tentang individu dan masyarakat, ya. Untuk melihat lebih detailnya ke video sebelumnya terkait dengan bagaimana mempelajari sosiologi, ya. Nah, ini ya, dan sebelumnya perlu ku sampaikan bahwa teori fungsionalisme struktural ini berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan teori-teori ilmu sosial secara umum, baik itu dalam ranah ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Dan bagaimana teori fungsionalisme struktural yang mulai berkembang pada periode 30-an, 1930-an ke atas, 40-an gitu ya, mempengaruhi kebijakan politik pada waktu itu di Amerika, ya. Bagaimana melalui pendekatan fungsionalisme struktural ini, teori-teori pembangunanisme untuk menjawab Great Malaise atau krisis ekonomi besar-besaran di Amerika pada waktu itu. Ketika ekonomi liberal dipandang gagal, maka fungsionalisme struktural mengembalikan salah satu fokus yang penting di dalam proses ekonomi, pembangunan ekonomi, yaitu negara. Bagaimana negara memiliki peran yang sangat kuat dalam mengendalikan proses-proses sosial, politik, dan ekonomi. Dan pada dasarnya ini nanti kalau di Indonesia itu diadopsi oleh pemikiran-pemikiran pada rezim masa Orde Baru, ya, setelah tahun 70-an sampai tahun 90-an lah, ya. Teori ini benar-benar berpengaruh besar di dalam penerapan politik dalam konteks negara demokrasi sekalipun. Oke, kita mulai. Asumsi dasar dalam fungsionalisme struktural adalah individu-individu merupakan objek, sama dengan apa yang disampaikan oleh Emil Durkheim sebelumnya, ya. Kalian bisa melihat pada video khusus tentang Emil Durkheim. Fungsionalisme struktural mengasumsikan individu itu tidak berada di dalam posisi menciptakan, namun berada dalam posisi mengambil peran yang sudah ada di dalam struktur sosial di mana individu-individu itu tinggal. Masyarakat merupakan hubungan saling tergantung, ya, interdependency relations antar individu berdasarkan pada hubungan-hubungan peranan tersebut. Kalau kita lihat pengertian teoretik ini, masyarakat karena individu mengambil peranan kemudian menjalankannya, maka pada dasarnya individu menyepakati apa yang sudah ada di dalam masyarakat. Asumsi dasar kembali pada pemikiran fakta sosial Emil Durkheim, taken for granted. Apa yang sudah ada di dalam masyarakat oleh individu-individu itu diambil tanpa mempertanyakan, sehingga individu-individu menjalankan apa saja peranan mereka yang sudah didefinisikan oleh sistem, oleh struktur sosial yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya, karena individu-individu itu terhubung dalam satu sistem peranan yang saling melengkapi, masyarakat merupakan susunan
individu-individu dengan peranannya yang harmoni. Masing-masing mengambil peranannya, kemudian menjalankan setiap hari, kemudian terus seperti itu, ya. Nah, di sini target persons menganggap bahwa segala tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat, perilaku sosial yang ada di dalam masyarakat itu sudah didefinisikan oleh sistem. Ya, sistem yang di dalamnya ada struktur sosial. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pengertian dasar dari struktur sosial ini atau sistem itu mencakup nilai sosial, norma sosial, dan struktur peranan. Terutama pandangan fungsionalisme struktural melihat bahwa struktur sosial itu merupakan susunan-susunan peranan. Oleh sebab itu, setiap individu yang lahir dalam masyarakat, mereka akan mengambil peranan-peranan itu. Peranan yang sudah ada, ya. Dari kecil kemudian mulai tumbuh, kemudian mengambil peranan. Peranan ketika lahir, peran sebagai anak, peran sebagai santri, peranan sebagai mahasiswa, peran ketika kemudian memilih sebagai dokter, mengambil peranan sebagai dokter. Nah, di situ individu-individu terintegrasi dalam satu sistem yang kuat dan bersifat harmoni. Nah, itu prinsip dasar dalam teori fungsionalisme struktural. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa fungsionalisme struktural memandang masyarakat berada dalam kondisi yang harmoni, pengertiannya adalah individu-individu mengambil peranan masing-masing dan kemudian saling tergantung di antara mereka, terjadi kerjasama yang itu berlangsung secara otomatis. Ya, nah di sini kita lihat bahwa fungsionalisme struktural mengandaikan bahwa masyarakat itu memiliki sistem yang sudah ada dan individu-individu itu hanya menjalankan melalui peranan yang dipilih. Selanjutnya, fungsionalisme struktural dari Taggart Parsons memberikan fondasi teoritik yang sangat penting, dan ini sudah diketahui oleh mereka yang belajar ilmu sosial, ya, bahwa bagaimana kondisi harmoni di dalam masyarakat itu bisa tercipta, bisa terjadi. Mengapa bisa seperti itu? Nah, Taggart Parsons kemudian menciptakan teori yang kemudian ia sebut sebagai agil. AGIL, agil. A itu adaptation, gitu ya. Kemudian G itu adalah goal. Kemudian I itu adalah integration. Kemudian L itu latency. Agil itu selalu ada di dalam setiap sistem. Sistem ini sesuai dengan lapisan-lapisannya, termasuk nanti kalau kita bicara sistem sosial masyarakat yang besar, kemudian sampai di level organisasi yang di dalamnya ada sistem, gitu ya. Di situ ada agil. Nah, harmoni yang ada di dalam masyarakat ketika individu-individu mengambil peranan mereka itu mengikuti agil ini, mengikuti apa yang sudah ada di dalam bagi Taggart Parsons ada di dalam masyarakat, ya. Maka kita sekarang pelajari secara singkat pengertian dari masing-masing unsur sistem dari Taggart Parsons, ya. Yang pertama, adaptation. Setiap individu yang lahir di dalam masyarakat kemudian tumbuh kembang gitu, melakukan proses adaptasi. Individu tidak memiliki kehendak untuk melakukan proses adaptasi. Namun sistem dalam konsep adaptasi ini memaksa individu, dalam tanda petik ya, memaksa individu untuk mengambil penyesuaian nilai-nilai norma yang ada di dalamnya. Ketika kita lahir, misalnya individu lahir besar, kemudian ada seorang anak kecil mendapatkan hadiah, dia menerima dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Kemudian orang itu akan mengatakan, kalau menerima jangan dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Kemudian ucapkan
terima kasih. Nah, di situ individu sebenarnya dalam proses adaptasi, dia dipaksa masuk dalam nilai norma yang sudah ada. Anak harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, karena anak memiliki peranan menaati, mematuhi apa yang sudah menjadi sistem hubungan peranan dia dengan orang tua. Disitulah kemudian individu melakukan proses adaptasi. Kalau pengertian yang seringkali dipakai kan adaptasi itu penyesuaian, gitu ya. Dalam pengertian teori fungsionalisme struktural, adaptation itu merupakan sistem yang memaksa individu untuk mengambil alih, atau pengertiannya bukan mengambil alih ya, individu masuk ke dalam nilai sosial, norma sosial, dan sistem peranan yang sudah ada. Ketika dia mulai tumbuh menjadi pelajar SMP, SMA, dia akan masuk ke dalam sistem peranan yang berbeda. Maka ada proses adaptasi yang kemudian harus diikuti oleh individu itu. Bagaimana kalau individu tidak mengikuti adaptasi itu? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, setelah agil adalah goal. Setiap sistem menurut Talcott Parsons itu memiliki goal atau tujuan. Tujuan dari sistem itu adalah membagi peranan. Jadi individu-individu yang ada di dalam masyarakat itu akan dibagi peranannya. Ya, ada yang nanti menjadi kiai, ada yang menjadi pastor, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pendekar silat misalnya. Itu karena di dalam sistem ada goal, ya. Dan goal ini kemudian memberikan pengertian lebih lanjut bahwa sistem itu memberi kepastian pada individu dengan kalimat seperti ini. Aku ada di sini memiliki tugas apa sih? Itu sudah jelas dalam sistem. Untuk itu, goal itu memberikan peranan kepada individu yang sudah ada. Kalau di adaptasi, nilai, norma itu yang kemudian dimasukkan ke dalam diri individu ya. Sedangkan goal itu bagaimana individu mengambil diberi peranan, ya. Diberi peranan pengertiannya seperti ini. Ketika kamu ingin menjadi seorang yang bisa membuat orang lain sehat, dalam sistem kita, dalam sistem sosial ada yang disebut dengan dokter, peranan sebagai dokter. Maka kalian harus bisa mencapai peran sebagai dokter melalui ya proses yang disyaratkan oleh peran ini, belajar sampai kemudian mendapatkan peranan sebagai dokter, gitu ya. Kalau dalam sistem tidak ada definisi tentang dukun misalnya, bahwa dalam masyarakat, misalnya masyarakat yang modern gitu, kemudian atau bukan dukun, katakanlah yang menyembuhkan itu adalah seorang yang di luar dokter gitu ya. Kalau masa sistem itu tidak ada, maka kita tidak akan mendapatkan, atau individu itu tidak akan mendapatkan peranan dalam bentuk yang bisa menyembuhkan itu, ya, karena sistem sudah membaginya dalam pengertian nama sebagai dokter, peranan dokter. Atau ketika kamu menjadi seorang kaya, mendapatkan keuntungan yang banyak, maka sistem itu sudah memberikan peranan sebagai pengusaha. Maka kalian atau individu-individu akan mengambil peranan sebagai pengusaha. Kalau ingin kaya jangan menjadi dosen, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Yang goal berkaitan dengan peranan, bagaimana peranan itu diciptakan oleh masyarakat, oleh sistem, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Kalau kita seringkali mendefinisikan integrasi kan proses kita bersatu dengan sistem. Ya, seperti itu secara pengertian secara umum seperti itu. Namun dalam teori Talcott Parsons, integration ini berkaitan dengan bagaimana ketika individu sudah berada dalam peranan, kemudian dia mengikuti
peranan itu setiap hari. Ketika individu itu tidak menjalankan peranan di dalam sistem itu, entah sebagai dokter, sebagai dosen, dan lain sebagainya, yang terjadi adalah individu itu tidak atau tidak masuk di dalam sistem. Nah, ketika individu tidak masuk ke dalam sistem, tidak terintegrasi walaupun dia disebut dokter, tapi kok nggak menjalani dokter, maka ada mekanisme sanksi. Di dimensi integration inilah bagaimana masyarakat biasanya memberi sanksi pada individu-individu yang menjadi anggotanya. Misal, kamu berperan sebagai seorang santri, lewat di depan kiai. Kalau di dalam masyarakat kita kan santri di depan kiai menghormat, tunduk, dan lain sebagainya. Tapi ketika individu itu lewat, kamu misalnya lewat di depan kiai sambil tertawa-tertawa, kemudian manggilnya, "Cuk, kiai apa kabar?" misalnya, jelas langsung mendapatkan sanksi. Dia tidak terintegrasi ke dalam sistem. Jadi integrasi itu berkaitan bagaimana sistem bekerja untuk memberi sanksi, pada sisi yang lain juga memberi reward atau penghargaan ketika seorang santri menjalankan peranannya secara baik sebagai santri, maka dia mendapatkan penghargaan. Penghargaannya bisa macam-macam ya, sesuai dengan sistem-sistem sosial yang ada. Oke, itu. Yang keempat adalah latensi. Latensi itu merupakan dimensi di dalam sistem yang berkaitan dengan bagaimana seluruh individu-individu yang mengambil peranan itu memiliki mekanisme untuk menjaga peranan dia itu berkaitan dengan peranan yang lain. Jadi di situ ada proses ada tindakan perilaku individu-individu yang itu mempertahankan nilai sosial, norma sosial, sistem peranan itu bisa berjalan, bisa bekerja secara baik. Kalau misalnya individu-individu itu tidak melakukan peranannya secara baik, kemudian terjadi misalnya entah alasan apapun gitu ya, maka individu ini memasukkan sistem ke dalam satu resiko. Untuk itu dalam latensi ada proses semacam pengorganisasian peranan, misalnya orang tua mengingatkan anaknya, mengingatkan kiai, mengingatkan santrinya, dan lain sebagainya. Jadi bagi latensi itu kan bagaimana agar tetap ada. Cara pembacaan kita terhadap agil ini, jadi itu empat unsur yang ada di dalam sistem menurut Talcott Parsons: adaptations, goal, integrations, dan latensi. Itu bukan merupakan proses. Unsur-unsur itu bukan merupakan proses, namun ada di dalam sistem. Nah, ketika kita mendirikan satu organisasi misalnya, coba pikirkan agil ini ada di dalam organisasi tersebut. Ya, itu dalam pandangan fungsionalisme struktural. Ketika unsur-unsur yang ada di dalam agil ini, ya, adaptation, goal, integration, latensi itu berjalan dengan baik, maka masyarakat menjadi harmoni. Bagaimana jika individu tidak menjalankan salah satu dari unsur-unsur itu? Ya, yang terjadi adalah penyimpangan. Dokter tidak menjalankan peranannya, anak tidak menjalankan peranannya dalam mekanisme agil itu, maka individu itu dianggap atau disebut sebagai telah melakukan perilaku menyimpang. Makanya di beberapa kampus yang masih menggunakan teori ini ada mata kuliah namanya perilaku menyimpang gitu ya. Nah, ketika individu-individu tidak menjalankan peranan-peranannya di dalam sistem yang di dalamnya ada agil, maka dia disebut
telah melakukan penyimpangan. Karena telah melakukan penyimpangan, maka harus ada mekanisme untuk membenarkan, meluruskan yang tadi ya, latensi itu tadi. Baik, kupikir seperti itu pengantar untuk teori Talcott-Parsons. Yang harus dipertegas, Talcott-Parsons memandang masyarakat sebagai fakta sosial seperti Emil Durkheim. Kemudian Talcott-Parsons menyempurnakan gitu ya, bahwa masyarakat dalam kondisi yang harmoni karena individu-individu itu tumbuh mengambil peranan. Nah, ketika mereka mengambil peranan dalam agil itu yang kemudian disebut sebagai konsensus, sepakat dengan sistem yang ada. Kalau individu itu tidak sepakat, tidak menerima, ya dia akan keluar dari sistem. Nanti kalau kita kaji lebih dalam, keluar dari sistem konsekuensinya bisa macam-macam, entah disebut sebagai kriminal dengan perilaku menyimpangnya, atau kembali ke teori bunuh diri Emil Durkheim itu ya. Oke, jadi seperti itu teori fungsionalisme struktural dari Talcott-Parsons. Sebenarnya masih banyak, nanti kita perlahan akan kita sempurnakan ya. Dan teori fungsionalisme struktural ini berpengaruh besar dalam tatanan politik sebenarnya secara global. Kenapa? Karena teori fungsionalisme struktural mempengaruhi perkembangan teori pembangunan ya, terutama teori pembangunan yang memandang bahwa individu-individu itu akan melaksanakan apapun yang sudah ada di dalam sistem pembangunan. Kita mengenal sebagai teori pembangunanisme. Ini yang kemudian dipakai oleh Amerika pada periode 30-an sampai periode 60-an gitu ya, 70-an, yang kemudian diadopsi juga oleh negara-negara Amerika Latin, termasuk Indonesia ya. Bagaimana Orde Baru melalui Presiden Soeharto membangun pendekatan politik ekonomi dengan fungsionalisme struktural. Artinya di situ Soeharto menciptakan sistem yang masyarakat sebagai dengan individu-individu yang ada di dalamnya harus melakukan proses penyesuaian dari sistem yang sudah ada ya. Individu harus melakukan adaptasi, harus melakukan mengikuti goal, proses integrasi. Kalau individu-individu itu tidak mengikuti, akan mendapatkan sanksi. Kalau pada masa Orde Baru, pada level tertentu, individu yang dianggap menyimpang akan masuk penjara, bahkan mungkin tanpa proses pengadilan. Banyak aktivis-aktivis kemanusiaan yang pada waktu itu mengalaminya gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di bawah. Kalau aku nggak sempat menjawab, nanti akan ku jawab secara keseluruhan melalui sesi selanjutnya tentang fungsionalisme struktural. Pada dasarnya aku menyampaikan teori fungsionalisme struktural agar kita bisa membahas lebih lanjut beberapa teori-teori yang berkembang dan harus segera kita pelajari ya. Baik, seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.